Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Haji Dadan Iskandar MPD dan Bapak Ciproni Hamdani SPD MPD dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauziah, saya dari kelompok 4. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Inovasi Bidang Manajemen Organisasi Pendidikan untuk mata kuliah Inovasi Pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Syifa Dwina Rahma dengan NPM 205060086. Yang kedua ada Hijrianti Fauziah dengan NPM 205060107. Yang ketiga ada Hari Gurnardi dengan NPM 205060100. Yang keempat ada Vina Nabila Putri dengan NPM 205060101. Yang kelima ada Prisciliani dan Nazifa dengan NPM 205060117. Untuk pemateri yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan inovasi manajemen pendidikan. Apa sih inovasi manajemen pendidikan itu? Jadi, inovasi manajemen pendidikan menurut Ibrahim pada tahun 1988 menjelaskan inovasi manajemen pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang bisa dirasakan atau diamati dalam berbagai hal yang baru bagi hasil seorang atau kelompok orang, baik berupa inverse atau discovery. Macam-macam inovasi dalam manajemen pendidikan. Ada 3, yaitu yang pertama, ada manajemen berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu pengelolaan sekolah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan upaya yang dilakukan sekolah secara mandiri, baik berupa perbaikan kurikulum, profesionalitas guru, metode pengajaran, sistem evaluasi, meskipun belum memberikan hasil yang maksimal. Yang kedua, ada perubahan kurikulum. Di Indonesia telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak 11 kali. Perubahan kurikulum dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Pada tahun 2006, kurikulum yang dipakai adalah KTSP, di mana pemerintah pusat menerapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru akan dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Sedangkan, kurikulum perbaikannya berupa kurikulum 2013 atau yang dikenal dengan K13 yang mempunyai 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Dan yang terakhir, pendataan berbasis aplikasi online. Pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat dan pola pikir yang semakin meningkat serta canggihnya teknologi mengakibatkan perubahan-perubahan yang pada sistem pendataan yang sebelumnya merupakan sistem manual. Maka mulai tahun 2015, pendataan pendidikan dilakukan melalui sistem aplikasi online, baik pendataan guru maupun pendataan siswa, yang sekarang terhubung secara nasional. Tentu hal ini, selain mempermudah pekerjaan para administrator pendidikan atau tenaga pendidikan, juga meminimalisir manipulasi data, walaupun masih banyak juga yang kendala yang harus dihadapi, tetapi dari tahun ke tahun selalu mengalami penyempurnaan. Apa itu inovasi dalam organisasi? Inovasi adalah sebuah perubahan yang tidak dapat terbantahkan, seiring kemampuan ilmu dan teknologi yang pesat, sehingga menuntut sumber daya manusia untuk tidak berhenti belajar dan mengubah sumber daya manusia menjadi smart people. Organisasi adalah suatu sistem yang stabil dan yang merupakan perwujudan kerja antara individu dan individu dalam mencapai tujuan bersama dengan cara melakukan pembagian tugas tertentu. Ibrahim 8, 1988-129. Baik, perkenalkan saya Prisciliani dan Ziva, NPM 205060117, yang akan menjelaskan tentang beberapa hal yang penting dalam suatu organisasi. Baik, yang pertama, harus memiliki tujuan yang jelas. Dengan rumusan tujuan yang jelas, akan mempermudah untuk menentukan struktur dan fungsi organisasi tersebut. Yang kedua, memiliki pembagian tugas yang jelas. Suatu organisasi pasti terdiri dari beberapa posisi yang mempunyai tanggung jawab dan tugas yang jelas. Meski memungkinkan adanya pergantian orang dalam suatu organisasi,
Nama tugas dan fungsi masing-masing posisi itu tidak berubah dan tetap pada tujuan organisasi. Yang ketiga, memiliki kejelasan struktur otoritas atau kewenangan. Tidak semua posisi dalam organisasi memiliki kewenangan yang sama, dan dalam pengaturan kewenangannya diperjelas tentang tanggung jawab setiap posisi. Yang keempat, memiliki aturan dasar umum atau tujuan syarat susunan pengurus, dan aturan khusus atau perincian kegiatan, cara pembentukan pengurus, atau bisa disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kelima, pola hubungan informasi. Organisasi yang sangat ketat, penuh dengan birokrasi, kaku yang sangat formal, akan menghilangkan unsur manusiawi dalam kinerja antar anggotanya. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, ada fungsi perencanaan atau planning. Fungsi dari perencanaan ini yang menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang dibutuhkan untuk mencapainya pada tujuan tertentu. Dengan adanya penetapan tujuan ini akan mengacu pada visi dan misi yang sudah ditentukan sebelumnya, yang mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi untuk menentukan keinginan dan kebutuhan, memperhatikan isu-isu yang strategis, kebutuhan para pengguna, menentukan strategi, kebijakan, taktik, dan program atau planning strategi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian ini bisa disebut dengan urat nadi bagi seluruh organisasi atau lembaga. Terry 1986 menjelaskan bahwa pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang diberikan dalam rencana, terutama sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah diterapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, ada fungsi pelaksanaan atau actuating. Fungsi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Fungsi actuating juga bisa disebut sebagai fungsi pengarahan, meliputi pemberian pengarahan kepada staf supaya mempermudah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan sehingga dapat mencapai hasil yang sesuai dengan target. Maka sebuah program yang telah masuk dalam perencanaan harus berjalan sesuai arah. Yang terakhir ada fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan merupakan proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang ada di dalam rencana. Hidayat dan McHelly 2010 26, sedangkan menurut Syukur 2011 fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, subversif, dan pengukur penampilan atau pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Pengawasan yang menentukan tujuan standar kualitas pekerjaan yang diharapkan, mengukur dan menilai kegiatan-kegiatan atas dasar tujuan dan standar yang ditetapkan, dan menentukan pengadakan tindakan perbaikan. Perkenalkan, nama saya Siva Dina Rahma dengan nomor NPM 2050608086. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur manajemen pendidikan. Pendapat Usman 2009, unsur-unsur manajemen terdiri dari 7M1I, yaitu yang mana yang pertama, man atau manusia. Manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan komunitas lembaga. Sumbangan tenaga ini dapat pula dinamakan sebagai leadership. Lalu yang kedua ada material atau barang, merupakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun bahan jadi. Nah, yang ketiga ada mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Lalu yang keempat, ada money atau uang.
money atau model dibagi menjadi dua, yaitu model tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas dan piutang. Lalu ada metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran. Karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Lalu yang berapa ada market. Ada market atau pasar. Nah, market atau pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Tapi dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholder yang ada dalam lingkungan lembaga pendidikan. Lalu ada minute atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Yang terakhir, ada information atau informasi. Merupakan berita atau informasi penting yang terdapat dalam lingkungan pendidikan. Gitu. Lain halnya dengan pendapat Fayol 1949, membagi unsur-unsur manajemen menjadi 6 bagian. Yang pertama ada teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikan hal ini berkaitan dengan output suatu lembaga pendidikan. Bahwa dalam melakukan kegiatannya, lembaga pendidikan harus menghasilkan output yang siap bersaing dan siap terjun ke dunia kerja. Gitu. Lalu yang kedua ada komersial. Ada komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Membeli bahan dan menjual produk. Suatu lembaga pendidikan harus melakukan penyaringan dalam penerimaan siswa dan melakukan upaya perbaikan dalam penerimaan siswa dan melakukan upaya perbaikan kualitas melalui bimbingan yang profesional sehingga output yang dikeluarkan nantinya berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini tentu saja baik untuk menarik minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Lalu ada finansial, yaitu pendanaan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam lembaga pendidikan sangat diperlukan pendanaan untuk menunjang segala kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan mutu dan kualitas lembaga tersebut. Gitu. Kalau nggak ada dana kan gimana ya? Nah, lalu ada security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Kaitannya dengan pendidikan terletak pada sistem pengamanan lingkungan pendidikan secara internal dan eksternal, dan sistem pengamanan diri dari pengaruh lingkungan dan kebudayaan yang merusak moral dan budaya melalui pendidikan agama dan akhlak. Lalu yang kelima ada accountancy. Accountancy yaitu kegiatan akuntansi. Lembaga pendidikan tidak terlepas dari kegiatan akuntansi, yaitu proses penghitungan, pemasukan, dan pengeluaran dana secara akuntabel. Akuntabel. Nah, secara akuntabel, sistematis, akurat, efektif, dan efisien, gitu. Serta terjadinya transparan. Nah, sehingga kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun pemerintah yang turut mensubsidi bantuan berupa dana pendidikan. Nah, yang terakhir ada manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajerial. Suatu lembaga pendidikan harus dikelola dengan profesional, yaitu harus dikelola secara profesional, yaitu memiliki perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang terarah dan sistematis. Nah, Selanjutnya adalah kepekaan organisasi terhadap inovasi pendidikan. Kepekaan organisasi terhadap inovasi pendidikan. Sebuah organisasi memiliki kepekaan terhadap munculnya inovasi atau perubahan yang dipengaruhi gitu. Nah, berikut merupakan beberapa variabel menurut Ibrahim 1988 halaman 131.
Yang pertama, suatu organisasi memiliki suatu ukuran. Jadi makin besar ukuran suatu organisasi, makin cepat menerima inovasi. Yang kedua, setiap organisasi memiliki karakteristik struktur yang mencakup beberapa karakter. Yang pertama, adanya sentralisasi kewenangan dan kekuasaan dalam organisasi yang dikendalikan oleh orang-orang tertentu gitu. Sehingga hal ini memiliki hubungan negatif terhadap kepekaan dalam organisasi. Terus adanya kompleksitas, adanya formalitas, adanya keakraban hubungan antar anggota. Lalu adanya kelenturan atau fleksibilitas gitu dalam organisasi. Lalu yang ketiga, pentingnya karakteristik pemimpin dalam sebuah organisasi. Ketika seorang pemimpin mempunyai sikap terbuka terhadap suatu inovasi, maka akan semakin cepat organisasi itu menerima inovasi sehingga akan menimbulkan hubungan yang positif antara kepekaan organisasi dengan perubahan dengan inovasi gitu. Nah, lalu yang keempat ada karakteristik eksternal organisasi. Karakteristik eksternal organisasi itu berkaitan dengan sistem yang dianut oleh suatu organisasi. Jika sebuah organisasi menganut sistem terbuka dan mau menerima pengaruh dari luar, organisasi tersebut itu akan lebih cepat menerima inovasi atau perubahan. Sebaliknya gitu, kalau karakteristik apa sih kalau sistem yang dianut organisasi ini tertutup, maka inovasi pun perubahan pun akan sulit gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Heri Gunardi, NPM 20500100 akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi organisasi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi. Terdapat 4 faktor ya. Yang pertama itu ada kultur, di mana setiap organisasi itu memiliki karakteristik budaya tersendiri dan kebudayaan itu akan mempengaruhi bagaimana organisasi menerima inovasi. Meskipun tidak selalu kebudayaan dan inovasi berada pada satu organisasi yang cocok. Yang kedua ada life cycle. Nah, perubahan organisasi juga akan sangat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tingkat perkembangan organisasi ketika pengajuan inovasi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sperry, Michelson, dan Hamsecker pada tahun 1997. Seperti organisasi juga mengalami siklus hidup dengan berbagai tingkatan dan perkembangan. Yang ketiga itu ada external condition strategic plan. Dalam pengimplementasiannya, inovasi diperlukan satu aspek pendukung, yaitu adanya perencanaan yang strategis yang dibuat oleh organisasi tersebut. Nah, hendaknya inovasi selaras dengan perencanaan strategi organisasi itu sendiri. Agar apa? Agar inovasi untuk meyakinkan kelompok user serta mendapatkan dukungan manajemen tersebut. Untuk faktor yang terakhir ada external condition. Di setiap organisasi selalu dipenuhi oleh kondisi dari luar atau eksternal. Dalam pengaplikasiannya, sebuah inovasi sebaiknya mempunyai kondisi eksternal dan dipertimbangkan dengan secara atau karena tidak langsung akan memberi pengaruh yang signifikan terhadap inovasi atau terhadap sebuah jalannya inovasi dalam organisasi tersebut. Nah, yang kedua di sini ada proses inovasi dalam organisasi. Proses memiliki rangkaian aktivitas yang dilakukan di setiap waktu tertentu hingga terjadinya perubahan. Serangkaian yang dilakukan oleh setiap individu atau organisasi ketika itu mulai sadar atau adanya inovasi hingga menerapkan inovasi bisa disebut dengan proses inovasi tersebut. Nah, ada beberapa tahapan untuk inovasi dalam sebuah organisasi itu ya. Yang pertama ada tahap permulaan atau initiation stage, di mana
Tahap ini ada 2 langkah. Yang pertama ada langkah pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Nah, yang kedua itu ada tahap implementasi atau implementation stage. Sama seperti itu, ada 2 tahapan ya. Seperti langkah. Yang pertama itu langkah awal, permulaan terhadap implementasinya. Yang kedua ada langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya ada proses inovasi dalam manajemen pendidikan. Ada 8 macam. Yang pertama ada inisiasi permulaan. Jadi inisiasi itu kegiatan pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Yang kedua ada agenda setting. Agenda setting yaitu semuanya akan diarahkan untuk membuat keputusan menerima inovasi. Semua permasalahan umum organisasi dirumuskan guna menentukan kebutuhan inovasi dan diadakan studi. Yang ketiga ada penyesuaian atau matching lingkungan untuk menentukan nilai potensial inovasi bagi organisasi yang dilakukan, yang akan diadakan penyesuaian antara masalah organisasi dengan inovasi yang akan digunakan. Yang keempat ada keputusan. Keputusan yang direncanakan dan dibuat desain penerapan inovasi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada implementasi. Terus ada definisi strukturisasi. Definisi strukturisasi, semua kejadian, kegiatan, dan keputusan dilihatkan dalam penggunaan inovasi. Inovasi juga akan dimodifikasi dan reinvensi yang disesuaikan dengan situasi dan masalah organisasi. Selanjutnya ada klarifikasi. Klarifikasi struktur organisasi yang disesuaikan dengan inovasi yang telah dimodifikasi agar dapat menunjang inovasi. Hubungan antar inovasi dan organisasi yang dirumuskan dengan sejelas-jelasnya sehingga inovasi benar-benar dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Yang terakhir ada rutinitas. Rutinitas yaitu inovasi yang kemungkinan telah kehilangan sebagian identitasnya dan menjadi bagian dari kegiatan nilai dari organisasi. Gimana menurut lo postingan gue? Sabi gak? Liatin dulu apa? Apaan sih, Sob? Lo bukannya belajar malah ngurus ginian. Belajar? Emang kenapa? Baru juga pertama. Ambisius banget sih. Lah, lo nggak tahu? Ini kan mata kuliahnya Pasitorus. Mitosnya nih ya, dia selalu ngasih kuis lisan di pertemuan pertama. Dan kalau lo nggak bisa jawab, fix kelar hidup lo. Probabilitas itu mah. Kemungkinan gue udah pilih kan juga kecil banget. Gue post sekarang ya? Ya, selamat siang. Absen nomor 17. Apa pengertian ekonomi makro? Ekonomi makro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari secara keseluruhan bagaimana ekonomi berubah dengan mempengaruhi seluruh masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya ya, nomor 26. Apa peranan pemerintah dalam ekonomi makro? Peran pemerintah dalam ekonomi makro menurut saya sangat penting, Pak. Di antaranya melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional. Menurut saya lemahnya permintaan dan penawaran agregat menyebabkan perekonomian kita yang sedang berkembang ini masuk ke dalam lingkaran permasalahan tanpa ujung. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam memutuskan mata rantai ini. Akunya sih nggak belajar, giliran ditanya lancar benar. Gak mau lagi gue temenan sama lo, jauh. Itulah mengapa setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah
harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sampai sini ada pertanyaan? Permisi Pak. Pak, menurut saya arah pembangunan pemerintah saat ini sangatlah tidak tepat sasaran. Contoh yang paling nyata adalah apa yang terjadi di Papua. Masalah yang paling besar adalah gizi buruk dan kurangnya fasilitas kesehatan. Akan tetapi, pemerintah justru membangun ribuan kilometer jalan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Kenapa kau bertanya seperti itu? Ya, karena saya cinta Pak dengan negeri ini. Dan saya merasakan ada ketidakadilan yang sangat besar yang dirasakan oleh saudara-saudara saya di Papua. Ketidakadilan ya? Kalau sekarang kau ku minta keluar dari kelas ini, terima nggak? Ya jelas saya tidak terima Pak. Karena saya membayar uang kuliah yang sama dengan teman-teman saya di sini. Dan belajar adalah hak saya di sini. Begitu juga lah masyarakat Papua. Mereka bayar pajak sama seperti kita. Tapi mengapa mereka tidak berhak merasakan pembangunan yang sama seperti kita? Ya tapi pada intinya adalah arah pembangunan pemerintah tidak tepat sasaran Pak. Masalah yang terjadi adalah gizi buruk. Ada kelaparan. Tetapi pemerintah justru membangun jalan. Sesimpel itu Pak. Jadi menurut kamu, kalau dana pembangunan itu kita alihkan ke bahan makanan, obat-obatan, maka masalah di Papua akan selesai? Itu yang mereka butuhkan Pak. Oke, siapa yang setuju dengan pendapat beliau? Kamu? Kenapa tidak setuju? Mohon izin Pak, saya beserta keluarga pernah menetap selama 5 tahun di Papua karena mengikut ayah saya yang mendapat penugasan di sana. Dan jujur Pak, saya kaget. Ternyata di Indonesia masih ada daerah-daerah berpenduduk yang sangat terisolasi di era modern seperti saat ini. Daerah-daerah yang bahkan hanya bisa diakses dengan pesawat perintis atau kapal kayu kecil. Penduduk-penduduk di daerah seperti itu sangat sulit mendapatkan bantuan di saat mereka sangat sedang kebutuhan. Saya pikir kalau ini terus-menerus dibiarkan, maka kasus-kasus seperti gizi buruk itu akan terus terjadi, Pak. Itulah yang menjadi pokok permasalahannya. Mau sebanyak apapun bahan makanan dan obat-obatan yang kita kumpulkan, gak akan selesai masalah gizi buruk jika masih ada wilayah Papua yang aksesnya tertutup. Ini sebenarnya soal mindset. Kita yang hidup di Jakarta terbiasa melihat pembangunan jalan sebagai solusi atas membludaknya jumlah kendaraan. Jadi wajar dengan mindset seperti itu ada yang menganggap pembangunan jalan di Papua adalah hal yang sia-sia karena jumlah kendaraan di sana tidak sebanyak di Jakarta. Tapi itu keliru. Karena jalan adalah penghubung mereka ke dunia luar yang selama ini sulit mereka dapatkan. Saudara ada pertanyaan lain? Tidak Pak, saya mohon maaf. Jangan minta maaf. Ini negara demokrasi, bukan tirani. Justru itulah yang saya harapkan dari seorang mahasiswa. Kritis dan idealis. Tetapi alangkah baiknya jika sifat kritis dan idealis itu dibekali dengan pengetahuan yang komprehensif. Untuk itulah kalian kuliah di sini. Sampai di sini ya. Terima kasih kepada anggota kelompok 4 yang sudah menjelaskan. Pada itu saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, inovasi merupakan pendidikan. Menurut Ibrahim merupakan suatu ide, barang, metode yang bisa dirasakan atau diamati. Atau berbagai hal yang baru bagi hasil seseorang atau kelompok orang baik berupa inverse atau discovery. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu pengelolaan sekolah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan upaya yang dilakukan sekolah secara mandiri. Baik berupa perbaikan kurikulum, profesionalitas guru, metode pengajaran, sistem evaluasi meskipun belum memberikan hasil yang maksimal. MBS merupakan salah satu upaya yang strategis dalam perbaikan mutu pendidikan di sekolah. Selamat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000 sampai 2004 pada bab 7 tentang bagian program pembangunan bidang pendidikan, khususnya sasaran yaitu terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat.
Inovasi adalah sebuah perubahan yang tidak bisa terbantahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang pesat. Saat itu menurut sumber daya manusia untuk berhenti belajar dan mengubah sumber daya manusia menjadi smart people. Setiap individual, organisasi pasti akan mengalami dan terpengaruh oleh perubahan. Inovasi dalam organisasi bisa berbentuk praktik bisnisnya. Cara menjalankan organisasi dan perilaku berorganisasi memiliki tujuan yang jelas akan mempermudah untuk menentukan struktur dan fungsi organisasi tersebut. Suatu organisasi pasti terdiri dari beberapa posisi yang semuanya mempunyai tanggung jawab dan tugas yang jelas. Dan dalam pengaturan kewenangannya akan diperjelas tentang tanggung jawab setiap posisi. Aturan dasar atau umum dan aturan khusus atau bisa disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi yang disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi yang sangat ketat, penuh dengan birokrasi, kaku dan sangat normal, akan menghilangkan unsur manusiawi dalam kinerja antar anggotanya. Maka suatu organisasi haruslah menggunakan pola informasi dalam hubungan antar anggotanya. Untuk menghilangkan ketegangan dan bisa lebih akrab namun tetap bertanggung jawab satu sama lain. Fungsi dari manajemen pendidikan ada 4 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Unsur-unsur dari manajemen pendidikan yaitu manusia, barang, mesin, uang, metode, market, waktu, dan informasi. Faktor yang mempengaruhi organisasi pendidikan yaitu kultur, life cycle, external condition, strategis, plan, dan external condition. Sekian materi presentasi dari kelompok 4. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dijelaskan, boleh ditanyakan kepada kelompok 4. Maka dari itu, saya sebagai moderator dari kelompok 4 izin mengundurkan diri. Dan saya akan kembalikan kepada Pak Acep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.